KIB yang makin terpojok, yang kian terpojok, karena ternyata kadernya lebih memilih untuk mencalonkan Anies Baswedan. Setidaknya ada 3 kader sudah begitu. Jadi ada kader Golkar yang mencalonkan Anies, ada kader P3 yang juga mencalonkan Anies, dan sekarang kader PAN. Lengkap sudah. Jadi lengkap sudah ya. Coba kita bacakan. Jadi itulah kalau elit itu mengangkangi aspirasi publik. Akar rumput dari PAN sendiri banyak yang mendukung Anies Baswedan di satu sisi begitu kan ya. Kenapa sih kok bisa Zulhas bisa mengkritik seperti itu begitu? Apakah sudah tersandra dalam beberapa kasus begitu kan? Ya ini kan dugaan-dugaan besar di situ begitu ya. Kita lihat saja mereka begitu ya. Ya pada akhirnya harus dekatlah dengan Pak Jokowi mereka begitu. Bagaimana nasib mereka katanya dengan adanya korupsi begitu kan ya, yang kemudian menyeret nama Zulhas katanya begitu. Ya apakah tidak fokus di situ aja begitu kan ya? Kemudian sebuah fakta data lagi-lagi di lapangan membuktikan bahwa bagaimana gelombang perubahan yang disematkan pada sosok yang bernama Haji Anies Rashid Baswedan ini sungguh mendapatkan respon yang sangat besar di lapangan, bukan di lembaga survei. Walaupun ada beberapa survei yang masuk akal kan, mudahnya untuk melihat ini survei ini benar atau tidak, ini pesan atau real gitu ya. Karena akhirnya ternyata masanya sendiri yang tidak bisa dibeli tentunya itu memilih jalannya sendiri. Nah, biasanya yang takut itu adalah elit politiknya. Kalau elit politik takut wajar, karena elit politik biasanya ada konsekuensi. Konsekuensinya dipecat ya. Apalagi ketua umum P3 sekarang sudah dapat jabatan yang baru ya. Ketua umum PAN dapat jabatan. Ketua umum Golkar tidak ada jabatan, kira-kira begitu. Tengku Zulmizan mengungkapkan agar DPP PAN memperhatikan arus bawah dalam membuat keputusan terkait bakal calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. Ia pun mengungkapkan jika Anies Baswedan juga merupakan salah satu kandidat capres PAN. Ini fenomena yang menarik, bagaimana Anies itu secara sosiologis justru didukung oleh kader dari 6 partai politik. For the time being, so far ya, sejauh ini ya. Padahal di akar rumput mereka banyak yang mendukung Anies Baswedan. Kader-kadernya ada yang mendukung Anies Baswedan kok begitu ya. Ya wajar, inilah negara demokrasi, sah-sah aja mengkritik apapun begitu kan. Tapi pada hakikatnya kok tumben omongan sebagai ketua umum kok bisa mengatakan seperti itu begitu. Karena yang kita usung adalah sosok yang sudah selesai. Artinya kita mau bicara apa? Bicara rekam jejak ada, bicara rekam prestasi ada, rekam ini, rekam gagasan ada, rekam penghargaan jelas dari dalam dan luar negeri. Jadi tidak ada yang perlu dipoles, tidak ada yang perlu dilakukan pencitraan yang bentuknya framing. Cukup tampilkan saja faktanya, cukup tampilkan saja datanya. Nah ini akan menjadi amunisi kita dalam memunculkan, dalam upaya untuk memenangkan Anies Baswedan kelak. Jadi insya Allah tidak sulit. KIB makin terpojok. Kader PAN dukung Anies Baswedan Capres 2024. Zulhas ketar-ketir. Sejumlah pendiri PAN mendeklarasikan amanat Indonesia sebagai wadah kader PAN untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Foto, MPI, Martin Ronaldo. Giliran kader Partai Amanat Nasional, PAN, yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Para pendiri, anggota DPR, pengurus, kader, dan simpatisan PAN membentuk tim relawan yang bernama Amanat Indonesia. Relawan ini dibentuk untuk memperjuangkan Anies menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami yakin dan percaya terhadap konsepsi kepemimpinan Anies Baswedan sebagaimana yang telah ditunaikan dalam satu periode pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Koordinator Amanat Indonesia Sahrin Hamid,
Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Pendirian relawan ini menurutnya berdasarkan aspirasi konstituen PAN yang menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden. Syahrin mengeklaim bahwa pendirian relawan tersebut sudah dikomunikasikan kepada Anies. Bahkan, menurut dia, para relawan telah bertemu Anies untuk menyampaikan pikiran-pikiran tentang masa depan Indonesia. Pertama, amanat nilai-nilai Pancasila yang harus dijalankan secara konsekuen. Kedua, amanat cita-cita kemerdekaan RI sebagai misi yang terus hidup sebagai bangsa dan negara. Ketiga, amanat agenda reformasi yang harus dituntaskan, ujar dia. Dia menyebut, relawan amanat Indonesia ini nantinya akan bersinergi dengan elemen lain untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024. Bahkan, relawan ini akan memperluas jaringan dengan merekrut anggota di seluruh Indonesia. Kami mengajak seluruh masyarakat luas untuk bersama-sama berjuang melalui gerakan kerelawanan amanat Indonesia, ucap Syahrin. Diketahui bahwa PAN saat ini tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu, KIP, yang hingga kini belum menentukan sosok capres dan cawapres. Sebelumnya, kader akar rumput PPP yang tergabung dalam Forum Kabah Membangun, FKM, juga mendeklarasikan Anies. KIB makin terpojok. Kader PAN dukung Anies Baswedan Capres 2024, Zulhas ketar-ketir. Sejumlah pendiri PAN mendeklarasikan amanat Indonesia sebagai wadah kader PAN untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Foto, MPI, Martin Ronaldo. Giliran kader Partai Amanat Nasional, PAN, yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Para pendiri, anggota DPR, pengurus, kader, dan simpatisan PAN membentuk tim relawan yang bernama Amanat Indonesia. Relawan ini dibentuk untuk memperjuangkan Anies menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami yakin dan percaya terhadap konsepsi kepemimpinan Anies Baswedan sebagaimana yang telah ditunaikan dalam satu periode pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Koordinator Amanat Indonesia Syahrin Hamid, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Pendirian relawan ini menurutnya berdasarkan aspirasi konstituen PAN yang menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden. Syahrin mengeklaim bahwa pendirian relawan tersebut sudah dikomunikasikan kepada Anies. Bahkan, menurut dia, para relawan telah bertemu Anies untuk menyampaikan pikiran-pikiran tentang masa depan Indonesia. Pertama, amanat nilai-nilai Pancasila yang harus dijalankan secara konsekuen. Kedua, amanat cita-cita kemerdekaan RI sebagai misi yang terus hidup sebagai bangsa dan negara. Ketiga, amanat agenda reformasi yang harus dituntaskan, ujar dia. Dia menyebut, relawan amanat Indonesia ini nantinya akan bersinergi dengan elemen lain untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024. Bahkan, relawan ini akan memperluas jaringan dengan merekrut anggota di seluruh Indonesia. Kami mengajak seluruh masyarakat luas untuk bersama-sama berjuang melalui gerakan kerelawanan amanat Indonesia, ucap Syahrin. Diketahui bahwa PAN saat ini tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu, KIP, yang hingga kini belum menentukan sosok capres dan cawapres. Sebelumnya, kader akar rumput PPP yang tergabung dalam Forum Kabah Membangun, FKM, juga mendeklarasikan Anies.